Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gerakan resiprokal 2 silinder seperti ini. Saya pegang dulu. Ini untuk on, ini untuk off. Ya, seperti itu. Sebelum saya peragakan cara merangkai selangnya, saya peragakan dulu video aplikasi gerakan ini dalam industri begini. Untuk rangkaian yang sudah rumit seperti ini ya, kita memakai banyak selang seperti ini. Triknya sama seperti gerak resiprokal 1 silinder dulu, yaitu kita merangkainya dari silinder. Kemudian kita lakukan bertahap, memakai 1 push button dulu. 1 push button berhasil, baru kita pasang 2 push button. Ya, begini cara merangkainya. Pada rangkaian ini kita pakai silinder yang ini dan ini. Dan untuk menggerakkan silinder itu kita pakai disable yang ini dan disable yang ini. Ya. Ini bentuknya beda ya, karena beda merek aja. Tapi sebenarnya ini sama fungsinya sebagai disable. Ya. Yang pertama misalnya ini yang untuk go plus. Yang untuk go plus berarti pakai lubang 4 dari disable. Ini yang untuk go main. Go main berarti pakai lubang 2 dari disable. Selang silinder yang itu, yang itu go plus berarti ini pakai lubang 4 dari disable yang ini ya. Kemudian ini yang itu go main pakai lubang 2 dari disable ini. Sekarang kita bayangkan silinder 1 ini go plus. Nah, berarti silinder 1 ini menabrak limit switch yang ini. Sebut aja limit switch 2 ya. Berarti limit switch 2 harus bisa membuat silinder itu ikut go plus. Maka kita pasang selang untuk membuat itu go plus. Jadi dari lubang 2 ini, lubang 2 dari limit switch 2 ini masuk ke yang untuk go plus. Go plus berarti selangnya ini dapat sinyal dari ini. Jadi masuk ke lubang 1 4 disable kedua. Kita bayangkan silinder kedua sudah go plus. Nah, berarti kan menabrak limit switch 4, kita sebutnya limit 4 gitu. Berarti limit switch 4 itu ini harus bisa membuat silinder ini go main. Nah, sekarang kita pasang yang untuk membuat go main. Ya, lubang 2-nya ini. Yang untuk membuat go main adalah ini. Ini dapat sinyal dari lubang ini 1 2 ini. Nah, masukkan ke sini. Kita bayangkan ini sudah go main. Ya. Berarti menabrak limit switch ini ya, atau limit switch 1 kita sebut aja. Limit switch 1 ini harus bisa membuat silinder itu ikut go main ya. Nah, kita pasang selangnya. Ini keluarannya dari lubang 2 ini. Ini yang untuk buat go main yang mana? Kan yang ini. Ini dapat sinyal dari lubang 1 2 ini. Nah, kita pasang ke sini. Kita bayangkan silinder yang itu sudah go main. Nah, kan akan menabrak limit switch ini, limit switch 3 kita sebut aja gitu. Limit switch 3 itu harus bisa membuat silinder ini go plus lagi kan. Nah, kita pasang selang yang dibuat go plus. Ini lubang 2-nya ini. Ya, yang buat go plus ini adalah ini. Dapat sinyal dari ini lubang 1 4 ini. Nah, kita pasang selang di sini. Sekarang sebagai pemicu awal, misalnya push button ini kita pakai ya. Begitu ditekan, gerakan pertama adalah silinder ini go plus. Nah, berarti ini harus dipasang ke yang membuat ini go plus. Kita lacak mana yang buat ini go plus dari selang ini. Selang ini dapat sinyal dari ini limit switch yang itu. Berarti lubang A
dari push button ini masuk ke sini, limit switch ini. Nah, sudah selesai, kita tinggal memasang sumber-sumbernya aja. Nih, dari push button 1 kita kasih sumber. Nah, ini disable 1 kita kasih sumber. Ini limit switch ini kita kasih sumber juga. Ini disable kedua kita kasih sumber. Ini yang limit switch itu perlu sumber juga kita kasih. Ya. Kemudian ini hampir terlewat. Ini limit switch ini juga diberi sumber. Ya, oke. Kita lepas saja. Sekarang kita coba jalankan, buka kerannya, coba tekan push button ini. Ini sudah bergerak ke total. Sekarang bagaimana jika saya ingin dengan 2 push button ya? Berarti yang ini untuk on, ini untuk off. Ya, kita matikan dulu. Berarti kita harus tambah 1 disable lagi. Jadi dari sini tidak langsung ke yang untuk on itu, limit switch untuk on, tapi saya lewatkan ke disable dulu. Ini lubang 1/4 ini standarnya. Barulah lubang 4 ini, ya, inilah ya, ke limit switch untuk on. Kemudian ini push button yang kedua kita masukkan ke lubang 1/2 dari disable. Lubang 2 tidak dipakai, berarti harus disumbat agar tidak berdesis. Ya, sekarang kita tinggal memberi sumber. Ini karena sumbernya cuma tinggal 1, padahal kita butuh 2 sumber ya, yaitu push button dan disable. Maka ini saya cabang dengan seperti ini. Lubangnya pasang dulu. Yang ini untuk push button, yang ini untuk disable. Ya, sekarang kita coba rangkaiannya sudah jalan belum? Buka kerannya. Ini untuk on. Ya, saya ulang lagi. Ya, berarti rangkaian sudah benar. Oke, setelah saya peragakan cara merangkainya seperti ini, bagaimanakah rangkaian simulasi fluid sim-nya? Begini saya terangkan. Sekarang simulasi fluid sim-nya seperti biasa, file baru dulu. Ya, komponen yang dibutuhkan dimasukkan dulu. Pertama pasti kompresor, air service unit, buat push button dari katup 3/2, setting jadi push button, double klik, spring return diaktifkan, oke. Lubang 3 sebagai pembuangan. Ya, sementara pakai 1 push button dulu ya, kita lakukan bertahap dulu triknya itu. Sekarang kita buat bistable-nya. Ini bistable untuk silinder. Ya, double klik untuk setting jadi bistable. Oke. Lubang 5 dan 3 sebagai pembuangan. Double klik. Kita copy karena kita perlu 2 bistable, klik kanan, copy,
klik kanan lagi, paste. Sekarang silindernya cari yang double acting, lagi silindernya pakai 2 silinder. Nah, setting untuk limit switch-nya ini double klik, parameternya maksimal struknya ya sesuai kebutuhan aja ya, ini kita pakai 50. Actuating label untuk membuat limit switch-nya ini LS1, begin dimulai dari 0, hanya 0. Lalu ini yang LS2 dimulai dari 50, jika 50 klik ya, oke. Sekarang yang silinder 2 setting juga, kita lihat parameternya pasti maksimal struknya 50, actuating label diklik. Nah, tadi LS1 dan LS2, berarti ini yang LS3 dan LS4. 3 dimulai dari 0, hanya 0. Sekarang yang LS4 dimulai dari 50, diakhiri di 50. Oke. Nah, sekarang kita buat untuk limit switch-nya dari katup 3/2 ini. Double klik untuk setting, jadi ada begasnya. Kemudian yang tuasnya yang mechanically, yang ini kan kalau limit switch. Oke, lubang 3 sebagai pembuangan. Oke, kita copy ya, kita perlu 4 limit switch. Di kanan copy, klik kanan, paste. Nah, lagi kita copy lagi, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Oke, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Ya. Kita rapikan dulu. Jangan kasih nama dulu ya limit switch-nya untuk mempermudah nanti. Ya. Sekarang sesuai triknya, pertama kita pasang selang untuk go plus dan go minnya. Ini yang untuk silinder 1, untuk go plus, untuk go min. Silinder 2 dirapikan dulu, untuk go plus, untuk go min. Ya. Sekarang kita lihat yang silinder 1 ini, kita bayangkan silinder sudah go plus, berarti akan menabrak limit switch 2 ya, LS2. LS2 harus membuat silinder 2 ikut go plus juga ya. Berarti untuk membuat go plus kan ini yang selang nomor dari lubang 4 ini. Berarti ini kan yang membuat go plus. Nah, berarti inilah LS2. Kita jadikan LS2, double klik di sini. Ini kita kasih nama LS2. Oke. Kita bayangkan silinder kedua ini ikut go plus ya, berarti akan menabrak LS4. LS4 harus bisa membuat silinder 1 ini go min. Berarti yang buat go min yang mana? Ini toh, dari lubang 2 bistable ini dapat sinyal dari LS yang ini. Berarti inilah LS4. Kita jadikan LS4 ini, double klik di sini, kita kasih nama LS4. Oke. Kita bayangkan silinder 1 sudah go min, berarti akan nabrak LS1. LS1 harus bisa membuat silinder 1 go min juga kan. Mana yang buat silinder 1 go min? Ini ya, yang dari lubang 2 bistable ini dapat sinyal dari LS ini. Nah, berarti ini kita kasih nama LS1. Oke. Kita bayangkan ini sudah go min ya, berarti akan menabrak LS3 ya.
berarti LS3 harus membuat silinder 1 go plus lagi kan. Nah, mana yang buat go plus? Ini toh, dapat sinyal dari limit switch yang ini. Ya, berarti ini kita kasih nama limit switch 3, RS3. Oke, ya, kita rapikan dulu. Nah, sudah, berarti kita awalannya dulu push button ditekan, berarti gerakan pertama silinder 1 bergerak go plus gitu. Mana yang buat silinder 1 bergerak go plus? Ini kan selang yang ini dapat sinyal dari RS ini. Berarti push button ini sebagai sumber RS yang ini LS3 itu ya. Ya, oke, tinggal kasih sumber-sumber dari kompresor ke R phase unit. Push button 1 diberi sumber. Disable ini kita kasih sumber. Limit switch ini kita kasih sumber. Limit switch ini kasih sumber juga. Disable beri sumber. Limit switch ini kasih sumber juga. Kurang pas ini. Ya, kita coba play. Ya, kita tekan push buttonnya, tahan. Ya, rangkaian sudah benar, sudah bergerak resiprokal 2 silinder. Ya, sekarang bagaimana jika memakai 2 push button? Ini saya matikan dulu. Ya, saya copy push button ini, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Pasang di sini. Rencanakan ini adalah yang to on ya. Berarti ini saya hapus dulu. Delete. Ini saya copy disable-nya ini, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Kita letakkan di sini. Ya. Ya, yang to membuat on ya, berarti ini pasang di sini lubang 14, sinyal untuk lubang 4 sebagai sumber push button RS3. Ini yang to off. Lubang 2 tidak dipakai, berarti disumbat. Oke. Ini kita kasih sumber, jangan lupa push buttonnya. Ya, ini disable-nya juga bisa kita cabang di sini aja. Ya, ini jangan sampai bertabrakan. Ya, coba kita play dulu. Ini yang to on. Nah, sudah bergerak resiprokal. Nah, kita klik push button untuk off, berarti yang ini klik. Nah, udah off, gerak resiprokal berhenti. Saya ulang lagi, ini untuk push button on. Ini push button off. Ya, berarti rangkaian sudah benar. Sekian dulu video saya kali ini. Pada video berikutnya saya akan membahas tentang elektropneumatik. Jadi sudah dihubungkan dengan listrik. Jadi yang menggerakkan katup-katup peluncur dari disable bukan lagi udara seperti ini, tetapi dengan listrik. Bagaimanakah itu? Silahkan disimak ke video berikutnya. Sampai jumpa.